Haleluya. Jumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil bersama dengan Om Jono dalam program Kata Hari Ini. Pada bab pertama ini kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Adapun rangkuman materi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama tentang makna mengampuni, yang kedua adalah pentingnya mengampuni, yang ketiga adalah tindakan remaja Kristen dalam mengimani karya pengampunan Tuhan Yesus, dan yang keempat adalah kesimpulan. Dan saya ingatkan buat setiap para siswa sekalian, jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta nyalakan notifikasi loncengnya, karena akan ada update video terbaru dari Om Jono untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen ini. Tuhan memberkati, kita akan mulai, tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang berdoa buat setiap siswa sekalian yang menonton video ini. Di dalam nama Yesus kami sehat selalu, disertai Tuhan, dan tetap setia, taat, serta disiplin di dalam menjalani hari-hari kami sebagai siswa. Hamba juga berdoa buat setiap siswa diberikan akal budi, kekuatan, pemikiran, dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga di dalam mereka mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru, mereka disertai dan dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Bab 1 ini kita bicara tentang indahnya mengampuni. Alkitab bicara buat kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Itu berbicara tentang doa Bapa kami. Saya percaya semuanya sudah hafal doa Bapa kami. Tetapi khusus pada ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan seperti ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ayat ini mengingatkan bagi kita bahwa mengampuni itu sangat indah dan menyenangkan. Ya, pada ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 juga dikatakan seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Betapa indahnya kalau kita hidup di dalam pengampunan. Mengampuni itu sangat indah, baik, dan menyenangkan. Mengapa? Karena baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang lain, dan terlebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi mengampuni itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Agar apa? Agar hidup kita semakin hari semakin diberkati, semakin disertai mengalami kemajuan demi kemajuan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ada satu tokoh yang sangat penting di negara Afrika Selatan yang punya pengaruh besar dan memberikan contoh serta kesaksian dalam hal mengampuni. Nah, ini dia. Apakah kalian pernah mendengar nama Nelson Mandela? Ya, ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Jadi ada konflik di Afrika Selatan pada zaman itu yang menyebabkan perbedaan ras, ya. Jadi ada rasis antara kaum kulit putih dan kaum kulit hitam. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan,
sehingga dia terpilih sebagai presiden. Orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah seorang kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Bayangkan, hal yang pertama dia lakukan adalah memanggil kepala penjara. Ini presiden loh. Memanggil kepala penjara makan malam di istananya. Dan pada waktu itu, wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya. Mengapa kepala penjara diundang makan malam, sedangkan ia telah menyakiti dan berbuat tidak adil kepada Anda? Presiden Nelson Mandela menjawab, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu dapat melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Ini adalah pernyataan dari presiden, dan ini sangat luar biasa. Dari pernyataan Presiden Mandela ini, kita bisa belajar bahwa mengampuni itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Mengampuni itu menjadikan kita orang-orang yang hebat. Tidak mudah untuk melakukan pengampunan. Otomatis ada tantangan, ada pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi, ada pergolakan batin. Tetapi ketika kita mampu melakukannya, itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih indah. Apalagi ketika kita takut akan Tuhan, itu akan sangat-sangat menyenangkan kehidupan kita. Nah, ini dia orangnya. Ini dia orangnya. Kalian bisa lihat di samping kanan saya, seperti ini orangnya. Namanya Nelson Mandela. Oke, kita masuk pada bagian A. Adalah makna mengampuni. Mengampuni adalah memaafkan dan melupakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan tidak mengingat-ingat, mengungkit-ungkit kesalahan itu lagi. Jadi pengertian dari mengampuni adalah memaafkan dan melupakan kesalahan yang dilakukan seseorang dan tidak mengingat-ingat serta mengungkit-ungkitnya lagi. Kalau kita sudah memaafkan, lalu kita tetap mengungkit-ungkit kesalahan orang, itu bukan mengampuni. Demikian juga, kita sudah melupakan kesalahan orang, tetapi kita masih mengungkit-ungkit dan tidak memaafkan, itu juga bukan mengampuni. Mengampuni adalah memaafkan dan melupakan kesalahan dan tidak pernah mengungkit-ungkit lagi kesalahan itu. Itulah arti dari mengampuni. Pertanyaannya, mengapa ada banyak orang sulit untuk mengampuni? Ingat, karena sifat egois. Orang sulit mengampuni kalau masih ada sifat egois. Yang kedua, mengapa banyak orang sulit mengampuni? Karena merasa diri paling benar dan orang lain salah. Saya ulangi sekali lagi. Karena merasa diri paling benar dan orang lain salah. Contohnya, jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah pada kita. Padahal bisa jadi kemungkinan perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Namun, karena kita nggak pernah menyelidiki apa yang terjadi, kita main menyerang orang, main menghakimi, dan seolah-olah kita yang paling benar. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, mengapa banyak orang sulit untuk mengampuni?
Karena banyak yang berpikir bahwa mengampuni itu melupakan masalah. Ingat, mengampuni bukan hanya sekedar melupakan masalah, tetapi mengampuni berarti tidak mengingat-ingat lagi masalah tersebut. Yang berikutnya adalah mengampuni itu menyenangkan kita, orang lain, terlebih lagi Tuhan. Waktu kita mengampuni, hidup kita sendiri yang merasakannya. Waktu kita mengampuni, orang lain juga akan merasakan dampaknya. Terlebih lagi Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu kita lakukan dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Yang berikutnya, dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam. Orang yang mengampuni, dia bebas dari sakit hati dan dendam. Orang yang tidak mau mengampuni, pasti dia punya dendam dan sakit hati kepada orang. Makanya mengampuni menjadikan kita punya masa depan yang cerah. Orang yang mengampuni, hari depannya itu indah. Hari depannya itu cerah. Kenapa? Karena tidak ada musuh. Orang yang mengampuni itu disukai semua orang. Orang yang mengampuni itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Makanya saya tulis seperti ini. Orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang menyimpan dendam dan sakit hati. Siswa-siswi sekalian harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan mengungkit-ungkit lagi kesalahan itu. Oke ya, dengar ya. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah pembahasan kita untuk kali ini, yaitu tentang makna pengampunan. Dan kita akan jumpa kembali pada pembahasan berikutnya, yaitu pentingnya mengampuni di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap bersukacita, karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, ada tugas yang akan kalian kerjakan, yang diberikan oleh Pak Jono pada pertemuan tatap muka nanti. Tuhan memberkati, tetap semangat dan maju terus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.